Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto dari Jakarta. Kami juga menginformasikan bahwa renungan audio Daily Fresh Juice bisa diakses melalui channel YouTube dengan alamat youtube.com/Salam Fresh Juice. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda sekalian, apa kabarnya? Semoga Anda semuanya sehat, selalu strong ya, jaga iman dan jaga imun kita. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020, perenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14-20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanlah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernah sakit? Kondisi yang tidak kita inginkan ya. Kondisi yang membuat kita serba terbatas. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa beraktivitas, apalagi kalau berkaitan dengan sakit karena corona, isolasi, karantina, pengobatan intensif. Betapa banyak kisah pilu yang membuat bibir keluh, air mata menetes. Kapan semua ini beres? Hidup, tubuh, jiwa kita ternyata ada batasnya. Ketika sehat, jangan lupa bahwa kita bisa sakit. Ketika sakit, jangan lupa bahwa kita bisa sehat. Pernahkah kita bilang, sabar, jangan menyerah, dan terus lawan penyakit itu? Tidak lama lagi kamu akan melihat ke belakang dan bilang, semuanya sudah kulalui. Aku tahu kamu pasti bisa karena kamu kuat. Atau kita pun pernah berkata, hal terpenting adalah jangan pernah putus asa. Aku selalu berdoa semoga cepat sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, ya, ada yang perlu diupayakan selain berobat, yakni harapan, keyakinan, motivasi, dan doa. Dalam kisah penyembuhan orang muda yang sakit ayan dari kisah di Injil Matius ini melibatkan iman juga. Proses kesembuhan bisa terjadi karena pertama, iman orang sakit, kedua, iman yang membawa orang sakit, ketiga, iman yang mendoakan, dan keempat, bisa iman ketiga-tiganya, baik yang sakit, baik yang membawa orang sakit, ataupun yang mendoakan. Nah, penting kita terus memupuk dan menumbuhkan iman kita, tidak hanya mengungkapkan pada yang lain, tapi kita hidupi dari diri kita. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kita tumbuhkan iman kita dengan terus membangun relasi kedekatan dengan Yesus sekaligus kita, seperti yang diungkapkan oleh Yeremia
Bab 33 ayat 6 dikatakan, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah." Kita mohon kepada Tuhan supaya menambahkan iman kepada kita. Sekaligus kita mengembangkan kehidupan beriman yang cerdas. Mari kita gunakan akal budi untuk menambah pengetahuan terkait kekatolikan kita. Jangan malas untuk baca buku-buku rohani, katekese, dan mendengarkan pengajaran-pengajaran. Iya, proses kesembuhan bisa karena iman si sakit, iman yang mendoakan, iman yang membawa si sakit, tapi juga bisa ketiga-tiganya. Alangkah indahnya kalau ketiga-tiganya bertumbuh dalam iman, termasuk diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga saya, kamu, dan kita semua semakin bertumbuh dalam kehidupan beriman dan semakin dekat dengan Dia. Tuhan, semoga kami terus menyadari bahwa kami ikut bertanggung jawab pada mereka yang sakit. Karena berkat-Mu kami selalu berusaha melayani mereka dengan senang hati. Sebab kami sadar bahwa apapun yang kami perbuat bagi mereka, itu kami perbuat bagi Yesus Kristus sendiri. Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 Agustus 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe youtube.com/salam Fresh Juice. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan